masih bisa bertemu lagi dalam ibadah hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kak Amel, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Luar biasa pastinya ya. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Tuhan, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh bernapas, kami masih sehat. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami, biar Roh Kudus yang memimpin ibadah kami ini. Setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan, semuanya untuk kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, boleh bangkit berdiri yuk. Dalam hitungan ketiga semua sudah bangkit berdiri. 1, 2, 3, ya. Sudah berdiri? Oh, sudah pastinya. Yuk, kita mau bersukacita memuji Tuhan, kita mau menari, bertepuk tangan. Kita mau dengar-dengaran setiap panggilan Tuhan. Kita mau bersukacita, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh ku jawab ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya. Lebih bersukacita katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab apa adik-adik? Ku jawab ya ya ya, ku jawab ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya. Katakan sekali lagi, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya. Katakan sekali lagi, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah. Amin. Yang masih bersukacita katakan amin. Amin. Haleluya. Kita masih bersukacita memuji Tuhan karena bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Amin. Masih bertepuk tangan memuji Tuhan, yuk. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Engkau kami cakap melakukan
lakukan segala perkara. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan sekali lagi. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dialah Raja segala raja. Lebih lagi katakan, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dialah Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia Amin. Dia menguduskan, Amin. Dia membenarkan. Dialah Raja segala raja. Dialah Tuhan segala Tuhan. Dialah Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Wah, luar biasa adik-adik ya untuk memuji menyembah Tuhan. Kakak tahu pasti semuanya bersuka cita. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita udah selesai untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik bisa dipersilakan duduk kembali. Kita mau sembah Tuhan. Yuk adik-adik saat ini dalam sikap yang sopan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa Tuhanlah segalanya bagi kita adik-adik. Yuk adik-adik, mari kita belajar untuk menyembah Tuhan. Mari kita belajar untuk memberikan bagian yang terbaik untuk Tuhan. Bahwa Tuhan adalah segalanya bagi kita. Haleluya. Tuhan Kaulah segalanya. Haleluya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal lebih lembut. Haleluya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata,
adik-adik kita mari sembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Selamanya tetap ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Bapa. Haleluya, Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya, ya adik-adik kita sembah Tuhan. Kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya, Jesus. Selamanya ku sembah Kau Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau ku puji. Haleluya. Haleluya. Selamanya Kau ku puji. Haleluya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku, selamanya tekadku sedangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya Kau ku puji, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku sedangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Segalanya. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa yang baik, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih bisa bertemu satu sama lain. Itu semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan.
karena kami ada semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Berkati Tuhan benih yang akan ditabur untuk adik-adik. Biarlah Tuhan benih itu ditabur, bertumbuh, berbuah Tuhan untuk adik-adik dimanapun adik-adik berada Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan, sebentar lagi kakak yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Biarlah semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa buat bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia supaya dijauhkan dari bencana dan krisis yang sedang ada. Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Presiden Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Berikan hikmat buat mereka supaya dapat memimpin bangsa kami. Tuhan, berkati juga buat kota kami Tasikmalaya supaya bisa jadi berkat buat kota yang lain dan pemulihan dan kesembuhan terjadi di kota kami. Tuhan, berkati juga buat pemimpin rohani kami Pak Niko dan pemimpin gereja kami Pak Henry, Pak Alek dan Pak Mesa. Berikan kesehatan, kekuatan dan berkat buat mereka. Berkati juga buat gereja kami GBI Empang Sari supaya bisa jadi berkat dan memenangkan banyak jiwa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan bukit pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tanganku, supaya kakimu jangan terlatung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meleputkannya. Aku akan membenteng, sebab ia mengenal namaku. Sering padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melembutkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik semuanya.
Apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat ya. Kakak senang sekali hari ini kakak bisa bertemu dengan adik-adik walaupun via online ya. Kakak senang sekali. Nah, kakak harap adik-adik masih tetap semangat ya beribadah walaupun kita masih di rumah aja ya. Semuanya tetap semangat, tetap sungguh-sungguh ya. Kakak tadi lihat adik-adik semuanya ada yang sungguh-sungguh memuji Tuhannya, ada yang lompat-lompat, ada yang nari-nari. Nah gitu dong ya, muji Tuhan harus tetap semangat dan Tuhan pasti akan senang kalau melihat adik-adik semuanya sungguh-sungguh memuji Tuhan. Nah adik-adik sekarang sebelum kakak sampaikan firman, kakak mau ingetin lagi nih kepada adik-adik semuanya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan harus apa? Iya, harus sungguh-sungguh. Kita nggak boleh apa ya? Nggak boleh, iya nggak boleh makan, nggak boleh apa lagi? Nggak boleh sambil jalan-jalan, maksudnya jalan sana sini, nggak boleh, harus duduk dengan tenang, nggak boleh apa lagi ya? Iya, nggak boleh sambil tiduran. Nanti kalau kita sambil tiduran, lama-lama nanti kita bisa ketiduran deh. Kalau udah ketiduran, nanti nggak jadi ibadah deh, ya kan? Nah, itu nggak boleh ya. Jadi, kita harus duduk yang good, yang rapi. Kita siapkan ya Alkitab kita, supaya apa? Supaya nanti kita bisa membaca Alkitab ya. Oke. Adik-adik kita mulai ya firman Tuhan semuanya. Duduk yang manis, oke? Nah adik-adik pasti sudah dengar ya cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah adik-adik pada saat itu Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat yang terpencil ya. Terpencil itu artinya yang jauh dari keramaian ya adik-adik. Tuhan Yesus naik perahu nih bersama murid-muridnya. Nah pada saat Tuhan Yesus naik perahu dan mendarat di tepi danau, Tuhan Yesus itu kaget. Kenapa? Karena pada saat Tuhan Yesus sampai ternyata orang-orang banyak sudah berkerumun ya. Ternyata mereka udah tahu kalau Yesus mau datang. Akhirnya mereka segera datang supaya mereka bisa bertemu sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kabar kedatangan Tuhan itu cepat sekali ya didengar orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu banyak sekali melakukan mujizat ya. Adik-adik pasti sudah tahu ya mujizat-mujizat yang pernah dilakukan Tuhan. Yang pertama apa ya? Ada Tuhan Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Kemudian ada lagi orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat ya. Terus orang yang tuli bisa mendengar, dan ada lagi ya yang wanita pendarahan selama 12 tahun Tuhan sembuhkan juga. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Adik-adik bisa baca di Alkitab ya. Pasti juga kalian masih ada yang ingat ya. Nah adik-adik, nah pada saat Tuhan melihat orang-orang berkerumun, akhirnya Tuhan naik ke atas bukit. Supaya apa? Pada saat Tuhan Yesus mengajar, memberitakan firman, Tuhan Yesus bisa melihat orang-orang. Dan Tuhan berkata supaya orang-orang yang berkerumun ya, mereka duduk. Ya ada yang duduk juga sih, ada yang duduk, ada yang berdiri ya. Nah Tuhan menyampaikan firman Tuhan di atas bukit supaya suara Tuhan terdengar oleh semua orang ya. Karena zaman Tuhan Yesus dulu kan nggak ada pakai pengeras suara, jadi Tuhan hanya menyampaikan firman ya lewat suara apa adanya aja, nggak tanpa bantuan pengeras suara ya. Nah adik-adik, pada saat itu Tuhan melihat orang sangat banyak ya, ada 5.000 laki-laki, belum lagi dihitung yang perempuan dan anak-anak ya. Jadi bisa dibayangkan ya kalau kalian pernah ke stadion sepak bola, nah orangnya kan pasti banyak. Nah bisa seperti itu banyaknya ya. Nah
Karena orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus ini dari siang, mungkin dari siang ya, nah sampai malam ya, menjelang malam, nah itu kan orang-orang belum makan, pasti mereka akan merasa lapar ya. Coba siapa di sini adik-adik yang kalau seharian gak makan pasti perutnya lapar kan? Nah begitu juga dengan orang-orang yang mengikuti Tuhan ya, mereka lapar sampai murid-murid bilang begini, Tuhan suruh deh mereka pulang ya, atau suruhlah mereka pergi ke desa-desa terdekat ya, karena murid-murid Tuhan bingung, mereka nggak akan mungkin bisa memberi makan sebanyak ini ya, karena mereka nggak punya bekal juga, dan mereka juga nggak punya uang yang cukup untuk memberi makan 5.000 orang ya. Akhirnya apa? Kata murid-murid, udah Tuhan suruh pergi aja mereka, suruh cari makan sendiri ke desa-desa terdekat ya. Tapi kata Tuhan apa? Jangan, kita yang akan memberi mereka makan ya. Jadi kata Tuhan, udah mereka suruh duduk ya, mereka akan makan. Nah akhirnya, tapi Tuhan bagaimana kita bisa memberi makan? Kita tidak punya persediaan, kita tidak punya bekal makanan, kita tidak punya uang yang cukup. Nah murid-murid lupa kalau Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa melakukan banyak mukjizat. Murid-murid mungkin lupa ya adik-adik ya. Nah adik-adik pada saat murid-murid kebingungan, nah ternyata ada seorang anak yang membawa bekal makanannya ya. Dia membawa bekal makanannya ya, mungkin dia berpikir selama mengikuti Yesus ya, mungkin dia nanti akan lapar, dan dia sudah membawa persediaannya supaya nanti ketika dia lapar dia makan ya. Jadi adik-adik tahu kan, nah yang anak kecil ini dia membawa persediaan, membawa 5 roti. Nah rotinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 roti dan 2 ikan. Nah adik-adik, dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah pada saat itu murid-murid bilang, Tuhan ini ada seorang anak yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Nah kata Tuhan, oh iya, mari berikan kepadaku, aku akan berdoa dan aku akan mengucap syukur untuk berkat. Nah, akhirnya Tuhan mengangkat makanannya ya, rotinya ya, rotinya ada di tempatnya. Nah diangkat sama Tuhan, dan Tuhan berdoa ya, menaikkan syukur. Dan akhirnya setelah Tuhan berdoa, kemudian Tuhan memecah-mecahkan ya, membagi-bagi rotinya ya. Ya Tuhan dibagi-bagi rotinya. Nah kemudian diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah kata Tuhan, nah ini rotinya, kuenya, bagi-bagikan kepada semua orang yang ada di sini. Nah akhirnya murid-murid bertugas, mereka membagi-bagikan makanan ini sama semua orang yang datang ya adik-adik. Akhirnya mereka semuanya makan, adik-adik, mereka semua makan ya, semua makan ya, makan ikan, makan kue ya, mereka semuanya makan dan semuanya kebagian ya. Jadi adik-adik jangan pikir ada yang nggak kebagian, enggak, semuanya kebagian ya. Mereka semua makan dengan lahap, dengan kenyang ya, semuanya makan. Akhirnya adik-adik setelah mereka sudah kenyang ya, mereka sudah puas makan, dan akhirnya murid-murid mengumpulkan sisanya. Adik-adik, ternyata ada sisanya loh, ada lebihnya ya. Coba bayangkan adik-adik, luar biasa banget nggak? Cuman 5 roti ya atau 5 kue ya dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih ya. Itu tadi cuman yang dihitung laki-lakinya aja, belum yang perempuan dan anak-anak ya. Nah begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Dan yang pastinya kita belajar dari anak kecil tadi, dia memberikan dengan tulus. Nah terkadang kita
mau memberi mikir-mikir dulu, nanti aku makannya apa ya kan, aku aja belum makan masa dikasih ke orang dulu. Nah adik-adik kadang kita gitu mikirnya gitu, kita terkadang memikirkan diri kita dulu, kita lupa memikirkan orang lain ya. Nah kita belajar dari anak ini, dia begitu tulus memberi ya, akhirnya apa, akhirnya orang-orang ya dari yang bekal dia bawa bisa membantu banyak orang ya, bisa memberi makan banyak orang ya. Ya berkat doa ya, berkat doa yang dinaikkan Tuhan ya, akhirnya yang 5 kue tadi bisa menjadi berlipat-lipat kali ganda ya. Nah adik-adik dari sini kita belajar ya, kalau kita memberi kepada orang lain ya, kita jangan berpikir dulu nanti buat aku apa gitu ya, jangan ya. Kalau kita memberi, ayo kita beri. Ketika kita juga memberi persembahan, contohnya persembahan aku cuma 5.000, nggak apa-apa ya, walaupun kita persembahan kita cuma 5.000, cuma 2.000 ya, Tuhan itu melihat hati ya, melihat hati kita, kesungguhan hati kita ya, bukan karena terpaksa atau karena kita ngasih persembahan 100.000 tapi kita pengen dilihat orang, biar kita dipuji orang. Jangan ya, itu tidak baik, berarti kita mempunyai niat yang tidak baik. Tapi kalau kita memberikan dengan tulus, itu Tuhan senang. Tapi kalau kita memberikan dengan niat yang gak baik, itu Tuhan tidak senang. Jadi kita harus memberi dengan tulus. Tuhan gak lihat jumlahnya, enggak ya. Walaupun adik-adik kasih persembahan sedikit, memberi sedikit, tapi dengan ketulusan, dengan keikhlasan ya, itu Tuhan sangat senang ya. Nah kalau adik-adik ada di sekitar kalian yang membutuhkan ya, kalian boleh belajar untuk memberi ya. Kita belajar untuk berbagi, membantu sesama kita ya. Dan siapa yang akan dipermuliakan? Ya ada Tuhan Yesus yang akan dipermuliakan. Melalui siapa? Melalui adik-adik ya. Tuhan memakai kalian ya sebagai alatnya, sebagai terangnya ya, dimanapun kalian berada, kalian adalah garam dan terangnya Tuhan. Ayo sekarang kita belajar menjadi garam dan terangnya Tuhan dengan cara apa? Mudah ya, kita belajar memberi ya, apa yang kita punya. Ayo kita bantu ya. Mungkin adik-adik mau belajar nih, atau kalian belajar menabung, nanti kalian bisa belikan sesuatu atau beras ya, terus kalian bagi-bagikan ke anak-anak jalanan atau kepada pemulung. Nah itu kalian sudah belajar memberi ya, dan Tuhan pasti akan senang, dan kalian bisa menjadi contoh loh buat anak-anak yang lain ya. Oke, nah kalian tetap semangat ya, harus tetap menjadi anak-anak yang baik, menjadi contoh, menjadi garam dan terang ya. Oke, sekarang kita baca ayat hafalannya dulu ya. Ada di dalam Matius 6 ayat 4 ya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu ya. Sekali lagi ya, ayat hafalan untuk kelas besar, Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu ya. Oke, sekarang ayat hafalan yang kelas kecil ada di Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Jadi adik-adik kalau kita mau memberi, jangan biar dilihat orang ya, jangan ya. Oke, tapi kita memberikan dengan hati yang tulus. Nah adik-adik untuk firmannya ya, nanti kalian bisa baca di dalam Matius ya, di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nanti kalian boleh baca ya, kalian boleh pahami lagi ya ceritanya ya. Oke, nah adik-adik
Kakak tetap ingatkan kalian di rumah untuk menjaga protokol kesehatan ya. Kalau ketika kalian pergi, jangan lupa gunakan masker, dan jangan lupa ketika kalian pulang, jangan lupa untuk mencuci tangan ya. Kita berdoa supaya wabah ini segera berlalu dan kita bisa kembali lagi beribadah bersama-sama di gereja. Oke adik-adik, sekian dulu firman dari kakak. Sebelum kakak akhiri, yuk adik-adik kita berdoa semuanya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajarkan kami supaya kami memberi dengan hati yang tulus Tuhan. Ampuni kami kalau kami terkadang memberi supaya kami mendapat pujian. Kami mau belajar Tuhan, memberi dengan hati yang tulus, dengan ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan Kau yang terus perlengkapi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jadikan mereka sebagai garam dan terang-Mu. Berkati pendidikan mereka Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati kesehatan mereka lebih lagi ya Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala macam penyakit, virus. Kami mau tolak semuanya di dalam nama Yesus. Berkati juga Mami Papi, berkati segala usaha pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk Indonesia, Kau yang berkati ya Tuhan, pulihkan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya mujizat pasti terjadi atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain waktu ya. Bye-bye. God bless you. Shalom kakak-kakak dan adik-adik, saya Bertrand. Dan saya William. Kami akan membacakan pengumuman minggu ini. Setiap hari Minggu jangan lupa ibadah pukul 10 pagi via Zoom dan melalui YouTube GBM Pangsari mulai pukul 7 pagi. Dan jangan lupa mengirimkan ayat hafalan kepada kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Setiap hari Jumat ada Kul Anak. Ayo bergabung, dan bagi yang belum bisa bergabung bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Follow ya Facebook, Sadekol atau IG GBM Pangsari. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus